corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu tauhid. Tauhid adalah sesuatu hal yang harus dimiliki seseorang muslim agar dia mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Oleh karena itu, langsung saja ke video. Di sini saya akan membawakan definisi tauhid. Definisi tauhid dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa yakni Esa, secara istilah ini yang meyakini bahwa Tuhan itu Esa dan tidak tersusun dari bagian-bagian. Oke, di sini saya akan ngomongkan dari pertama bahwa Tuhan itu Esa. Jika Tuhan tersusun dari bagian-bagian, berarti ada bagian Tuhan itu dan susunannya. Contohnya seperti buku ini. Buku ini tersusun dari sampul pertama kertas tulisan. Maka jika Tuhan memiliki susunan, maka Tuhan juga harus tersusun dari Tuhan dan susunan-susunannya. Jika Tuhan tersusun, maka Tuhan itu fakir dan Tuhan ini tidak mungkin fakir dari sifat miskin itu. Dalil kedua mengenai Esa. Jika Tuhan itu ada dua, maka terdapat perbedaan di antaranya. Dan perbedaan itu menunjukkan bahwa terdapat kekurangan. Kekurangan itu tidak mungkin ada pada karena dia masuk. Contohnya, kitab A ini memiliki warna hitam, sedangkan kitab B ini memiliki warna biru. Kitab A ini tidak memiliki warna biru, sedangkan kitab B tidak memiliki warna hitam. Itu adalah tanda kekurangan di antara dan Tuhan tidak mungkin. Oke, di sini saya akan menjelaskan dalil ketiga tentang keesaan Tuhan. Jika Tuhan ada dua, maka kan ada batasan di antara kedua Tuhan itu. Contohnya buku ini. Buku ini di covernya itu hanya memiliki batasan, gambarnya sampai sini saja. Dan itu akan menunjukkan kelemahan pada buku ini. Dan jika Tuhan memiliki batasan, maka Tuhan itu lemah dan Tuhan tidak mungkin memiliki sifat lemah karena Tuhan itu maha berkuasa. Dalil keempat mengenai Esa. Kita lihat dalam makhluk ciptanya terdapat keserasian dan keharmonisan di dalam, yang dimana ketika Tuhan ada dua, maka terdapat perbedaan dari ciptaannya. Contohnya, Tuhan A menginginkan kepala berada di atas, sedangkan Tuhan B berada di bawah. Di situ menunjukkan ketidakharmonisan dalam menentukan ciptaannya. Sedangkan yang perlu kita ketahui bahwa keharmonisan di alam semesta ini begitu banyak jumlahnya dan tidak terbatas, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Esa. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari kelima tentang keesaan Tuhan. Jika Tuhan itu ada dua, maka akan ada pemisah di antara mereka berdua dan berdua perantara bagi mereka untuk saling mengobrol itu. Nah, tentara itu harus setara dengan Tuhan itu tingkatannya, maka akan ada tiga Tuhan. Jika Tuhan ada tiga, maka harus ada lagi pemisah dan perantara di antara mereka bertiga, maka harus ada lima Tuhan. Jika ada lima Tuhan, maka harus ada perantara lagi, dan seterusnya tanpa henti. Jika Tuhan ada dua, maka akan ada dua utusan, yang dimana tiap utusan tersebut memerlukan Tuhannya masing-masing. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan hanya mengirimkan satu utusan di setiap zaman, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu Esa. Dalil tentang keesaan Tuhan juga terdapat di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahf ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Pada ayat tersebut Allah menyatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah yang menunjukkan keesaan tentang Allah SWT.
Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran juga tidak ada sekutu, tidak ada selain Tuhan, selain Allah. Yang sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Dan tidak mungkin Allah berbohong di dalam Al-Quran dan menunjukkan tentang kisah Allah SWT. Ya, itulah dalil-dalil mengenai keesaan Tuhan. Dan telah jelaslah bahwa Tuhan itu Maha Esa. Mungkin sekian bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.